Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 2019B. Kali ini pada video ini kami akan menjelaskan mengenai perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Kelompok 7 terdiri dari Sinta Nuria Fadila, M. Rafli Akbar Salim, Rizka Mayangsari, Vindi Seta Tiara, Ristanindi Silviana, dan saya sendiri, Rika Aminuddin. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Pada materi ini akan ada 7 entitas yang berkaitan dengan standar akuntansi. Untuk yang pertama yaitu individual dan kantor akuntan publik. Oke, mereka ini bertanggung jawab melalui auditor-auditor yang secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Kemudian yang kedua, American Institute of Certified Public Accountant atau yang disingkat dengan AICPA. Mereka ini sebuah organisasi yang mengkoordinir profesional bagi para praktisi CPA di AS. Nah, dua komite teknis ini mempunyai seniornya yang penting, yaitu berupa ini ACSEC dan AUDESC. Nah, kedua komite ini diberikan wewenang, yaitu untuk berbicara atas nama AICPA. Masing-masing mereka itu di bidang keuangan dan akuntansi biaya dan audit. Jadi dua inilah yang boleh mengatasnamakan AICPA. Kemudian yang ketiga, American Accounting Association atau yang disebut AAA atau A3. Ya, ini organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Di organisasi ini tuh dijadikan sebagai tempat forum di mana para akademisi mengapresiasikan pandangan-pandangan mereka akan berbagai topik dan permasalahan akuntansi, baik secara individu maupun melalui komite yang ditunjuk khusus organisasi. Kemudian kita lanjut ke next slide selanjutnya, yaitu 4 pembahasan lagi yang belum, tadi kan 7, tadi 3, ini sisa 4. Untuk selanjutnya yaitu Financial Accounting Standard Board, FASB. Nah, sebelumnya FASB ini menggantikan APB di tahun 1973 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Kemudian diganti oleh FASB. Badan ini tuh badan independen. Mereka berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan. Tentu saja standar-standar yang dimaksud ini berkaitan dengan pencatatan informasi yang bermakna mengenai peristiwa-peristiwa dan transaksi ekonomi dan cara yang berguna di laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kelima, Security and Exchange Commission atau singkatannya SEC. Organisasi ini dibentuk melalui Undang-Undang Kongres pada tahun 1934. Mereka bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang digunakan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Kemudian yang keenam, organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing, baik di Amerika, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Kemudian para pengguna laporan keuangan, tentu mereka pasti berkepentingan dengan standar akuntansi, jelas karena mereka sebagai penggunanya. Pengguna dalam laporan keuangan ini dibagi menjadi 3, yaitu bisa pengguna langsung. Nah, pengguna langsung itu meliputi pemilik perusahaan,
stakeholder, kreditor, manajemen perusahaan, kemudian orang perpajakan, pekerjanya, pegawainya, dan pelanggan. Kemudian pengguna tidak langsung. Pengguna tidak langsung itu berupa analisis dan penasihat keuangan, kemudian bursa saham, pengacara termasuk dalam pengguna tidak langsung, pihak yang berwenang, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, para pengguna laporan keuangan, yaitu konstituen dan dari lingkungan pelaporan keuangan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai teori tentang regulasi. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu. Yang pertama adalah teori-teori kepentingan publik, bahwa regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien dan tidak adil, dibuat untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. Yang kedua adalah kelompok yang berkepentingan, berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus dengan maksud untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya. Untuk pembahasan yang kedua adalah haruskah kita mengatur akuntansi? Terjadi perdebatan mengenai apakah akuntansi sebaiknya diatur atau tidak. Terdapat beberapa opini mengenai hal ini. Opini pasar yang tidak diregulasi menyatakan bahwa perusahaan inisiatif untuk memberikan laporan secara sukarela, karena kalau tidak dapat diartikan sebagai berita buruk. Yang kedua, opini pasar yang diregulasi menggunakan argumentasi kepentingan publik dan kebutuhan untuk mencapai sasaran sosial yang diinginkan. Pembahasan ketiga mengenai pendekatan pasar bebas. Pendekatan ini dimulai dari asumsi dasar bahwa informasi akuntansi adalah sebuah barang ekonomi, sama seperti barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, ia menjadi subjek atas kekuatan permintaan dan kekuatan pasok. Para pengajar pendekatan regulatoris, baik pribadi maupun publik, berpendapat bahwa terjadi kegagalan pasar baik secara eksplisit maupun implisit dalam pasar pribadi untuk informasi. Lanjutan dari pembahasan pendekatan pasar bebas, yang pertama adalah kegagalan pasar eksplisit diasumsikan terjadi ketika baik jumlah atau mutu dari barang yang dihasilkan di sebuah pasar yang tidak teratur berbeda keuntungan yang diperoleh dari solusi pasar menimbulkan terjadinya suatu alokasi sumber daya non-Pareto. Kelemahan pasar pribadi sendiri ada 6 poin. Yang pertama adalah kendali monopoli atas informasi oleh manajemen. Yang kedua adalah investor yang naif. Yang ketiga adalah fiksasi fungsional. Yang keempat adalah angka-angka yang menyesatkan. Yang kelima adalah prosedur yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kurangnya objektivitas. Kita akan masuk ke dalam pembahasan nomor 4, yaitu regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Pendekatan sektor swasta terhadap regulasi standar akuntansi
bergantung kepada asumsi bahwa kepentingan publik dalam akuntansi akan terpenuhi dengan baik jika pembuat standar diserahkan kepada sektor swasta. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kelima mengenai regulasi standar akuntansi di sekitar publik. Regulasi di sektor publik mendapatkan tingkat legitimasi yang tinggi dan menjadi bagian dari tradisi dan kerangka legal bagi dunia internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai legitimasi proses penetapan standar. Legitimasi proses penetapan standar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prognosis pesimistik. Legitimasi proses penetapan standar kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal. Prognosis pesimistik ini diperluas lagi untuk menunjukkan satu, pemilihan dari alternatif pelaporan keuangan. Pada akhirnya harus meminta pertukaran keuntungan seseorang dengan keuntungan milik orang lain. Yang kedua, penyelesaian dari alternatif pelaporan keuangan mensyaratkan pertimbangan nilai mengenai kekayaan siapa saja yang dipertukarkan dan dalam dimensi apa serta untuk siapa. Selanjutnya ada prognosis optimistik. Chambers mengusulkan suatu sekolah kebutuhan yang mengasumsikan adanya norma atau standar ideal yang berlaku silang di beberapa situasi tertentu. Kalkulus konstitusional individualistik menetapkan legitimasi dari FASB dengan didasarkan kepada satu, kemampuannya untuk memberikan perlindungan prosedural yang memadai. Dua, kemampuannya dalam menentukan pembatasan pada kumpulan pilihan yang memadai untuk memastikan tercapainya hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, ada keseimbangan prosedural dan pengendalian hasil yang dimiliki oleh proses penetapan standar dari FASB. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan pada umumnya dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi. Misalnya, pada situasi standar terlalu banyak dan detail. Tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Kemudian, pengungkapan yang berlebihan atau pengukuran yang rumit atau kedua-duanya. Kemudian, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan CPA. Selanjutnya, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahun dan intern, perusahaan-perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan yang telah diaudit dan belum diaudit. Perlu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahapan menjadi masalah yang serius. Beberapa faktor diantaranya adalah yang pertama, mengenai berbagai pertanyaan mengenai apa yang sebaiknya diungkapkan dan yang tidak diungkapkan, sehingga para akuntan mengeluarkan standar yang lebih banyak sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan celah-celah pertanyaan. Yang kedua, untuk melindungi kepentingan publik dan membantu para investor. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan pengguna yang menuntut dibuatnya pengungkapan yang lebih detail. Masalah standar yang berlebihan diperburuk dengan adanya perkembangan dari badan penyusun standar. Perkembangan GAAP telah dipengaruhi oleh badan-badan seperti SEC, AICPA, maupun Kongres. Contohnya, kredit pajak investasi dan pemberlakuan Foreign Corrupt Practice ACT. Standar itu sendiri bukan hanya berlebihan jumlahnya, namun juga aplikasinya terlalu sempit dan membutuhkan pedoman yang sangat detail. Dampak. Kesempitan dan kekakuan dari standar akuntansi dapat memberikan dampak serius bagi akuntan.
pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Akuntan bisa saja kehilangan konsentrasi pada pekerjaannya karena data yang diminta terlalu banyak untuk memenuhi standar yang ada. Dan kegagalan audit bisa terjadi karena akuntan lupa melaksanakan prosedur audit yang mendasar karena kehilangan fokus terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, nilai dan informasi keuangan bagi pengguna. Pengguna mengalami kesulitan karena terlalu banyak catatan yang ada dengan banyak istilah yang mungkin hanya dimengerti oleh akuntan senior. Selanjutnya, keputusan bisnis yang dibuat manajemen. Mereka dapat saja menulis ulang kontrak-kontrak dan mengubah praktek bisnis sehingga tidak harus patuh pada beberapa standar akuntansi tertentu. Solusi AICPA mengevaluasi pendekatan untuk kasus standar akuntansi yang berlebihan. Tidak ada perubahan. Menciptakan GAAP yang terpisah bagi entitas tertentu, misalnya untuk perusahaan-perusahaan non-publik kecil. Selanjutnya, menyederhanakan aplikasi GAAP untuk seluruh perusahaan bisnis. Dibuatnya pengungkapan yang berbeda dan alternatif-alternatif pengukuran. Perubahan standar CPA untuk laporan keuangan. Satu alternatif dari GAAP sebagai dasar dalam menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya, pilihan dalam akuntansi. Pengungkapan akuntansi dan kontrak berdasarkan akuntansi merupakan hasil dari suatu pilihan dalam akuntansi. Pilihan-pilihan tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi output dari sistem akuntansi dengan cara tertentu. Nah, di sini terdapat 3 kategori sasaran dari dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama, perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Karena adanya biaya-biaya keagenan dan tidak ada pasar yang lengkap, maka digunakan kontrak yang tergantung kepada negara, yang seringkali dipengaruhi oleh pilihan-pilihan akuntansi tersebut. Yang kedua, pemberian harga atau aktiva. Karena informasi yang tidak simetris atau biasa disebut asimetri informasi, pilihan dalam akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi harga aktiva, seperti melalui orang dalam yang mengetahui permasalahan, kemudian membocorkan informasi kepada orang dalam yang tidak mengetahui permasalahan mengenai perputaran ataupun resiko dari arus kas di masa depan. Hingga melalui manajer yang memiliki kepentingan pribadi dan percaya bahwa pendapatan yang lebih tinggi akan mengarah pada peningkatan harga saham. Kemudian yang ketiga, yaitu mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Pilihan akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi pihak-pihak eksternal selain pemilik asli dan pihak-pihak berpotensi dari perusahaan. Contohnya yaitu seperti Internal Revenue Service, regulator pemerintah, pemasok, pesaing, dan negosiator setingkat buruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Ada 4 jenis strategi. Yang pertama yaitu ada pendekatan evolusioner. Diasumsikan para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya sendiri. Mereka ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut dan atau mempertahankan operasinya. Yang kedua ada pendekatan transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi berasal dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang, atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerja sama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Yang ketiga ada penggunaan standar akuntansi internasional, di mana di sini bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau IASC atau badan standar internasional lainnya. Yang keempat yaitu ada strategi situasional atau dikenal sebagai pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor tersebut adalah seperti linguistik kultural, politik dan hak-hak sipil, ekonomi,
dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.